Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Khairunisa dari kelas 2EB04. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Eli Sabto Utomo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu produk jasa lalu lintas pembayaran, yaitu e-wallet. Apa sih e-wallet itu? Sering kali kita lihat atau bahkan kita mengalaminya dalam setiap transaksi, seperti ketika kita jajan atau kita belanja atau naik ojek online. Itu kita melakukan transaksi bukan hanya tunai, tapi ada juga yang melalui QRIS. Itu kan QRIS itu bisa misalkan lewat Dana, OVO, atau GoPay. Nah, itu merupakan contoh e-wallet. Jadi e-wallet itu intinya atau dikenal juga sebagai dompet elektronik, yaitu aplikasi atau platform digital yang memungkinkan individu dan bisnis untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi secara elektronik. Nah, dengan e-wallet ini, kita dapat menyimpan uang kita secara virtual, melakukan pembayaran, transfer uang, kemudian mengakses berbagai layanan keuangan. Nah, semuanya itu melalui perangkat elektronik, ponsel cerdas, atau komputer. E-wallet pada umumnya terhubung dengan rekening bank atau kartu kredit, sehingga kita dapat mengisi ulang saldo e-wallet atau menggunakan dana yang sudah ada dalam rekening kita. Nah, ini menjadikan e-wallet alat pembayaran yang sangat nyaman, terutama untuk transaksi sehari-hari. Apa saja sih fungsi e-wallet itu? Beberapa fungsi e-wallet diantaranya yaitu pertama, alat pembayaran non-tunai, kemudian media transfer uang antar pengguna, pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, dan lain-lain. Kemudian pembayaran belanja online dan offline, atau yang terakhir penyimpanan saldo digital. Nah, ini dia merupakan contoh produk e-wallet di Indonesia, yaitu GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Cara kerja e-wallet. Nah, pertama cara kerja e-wallet itu pengguna mengisi saldo. Jadi, kita nih misalkan punya e-wallet, pertama isi saldo kita bisa melalui Alfamart, Indomart, gitu, atau BRI Link. Setelah kita isi saldo, nanti itu saldonya akan tersimpan di aplikasi e-wallet kita. Nah, habis itu kita nih melakukan pembayaran atau transfer. Misalnya kita mau bayar makanan atau kita mau transfer uang ke teman kita. Kita melakukan hal tersebut, nanti sistem itu akan memproses transaksi secara real time dan dana itu nanti akan diterima oleh pihak tujuan. Kelebihan e-wallet. Kelebihan e-wallet itu diantaranya praktis dan cepat ya, karena kita bisa melakukan transaksi dalam jarak jauh pun kita bisa menerima atau mengirim dana tersebut dalam beberapa waktu saja gitu. Kemudian mengurangi penggunaan uang tunai. Jadi kita tidak perlu ribet mesti membawa uang tunai kemana-mana. Misalnya kita punya uang 1 juta, mungkin kalau kita taruh di dompet kita itu nanti kan akan tebal ya, dompet kita berubah jadi tebal, dan itu cukup repot untuk kita bawa uang sebanyak itu. Nah, dengan adanya dompet digital ini, kita kan jadi mengurangi penggunaan uang tunai, jadi kan simple ya. Jadi kita tidak perlu repot membawa uang. Transaksi dapat dilakukan kapan saja. Banyak promo dan cashback.
serta dilengkapi dengan sistem keamanan digital. Jadi, dalam e-wallet itu ada sistem keamanannya, keamanan digital. Dengan adanya keamanan digital itu, kita bisa aman dalam menggunakan e-wallet. Selain kelebihan, tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan e-wallet diantaranya itu pertama bergantung pada koneksi internet. Jadi dalam transaksi kita mesti sedia internet kita. Kemudian risiko penyalahgunaan jika keamanannya lemah. Terus tidak semua tempat menerima pembayaran digital dan berpotensi membuat pengguna menjadi lebih konsumtif. Nah, dalam sistem lalu lintas pembayaran, e-wallet berperan penting dalam mempercepat transaksi keuangan, mendukung inklusi keuangan, mendorong ekonomi digital, serta memudahkan transaksi antar individu dan bisnis. Kesimpulannya, e-wallet merupakan salah satu produk lintas pembayaran yang berperan besar dalam sistem keuangan digital dengan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan. E-wallet menjadi solusi pembayaran modern di era digital. Sekian penjelasan dari saya mengenai e-wallet. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.